Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan perbedaan autentikasi dan oterisasi. Autentikasi adalah proses memverifikasi identitas pengguna sebelum memberi mereka izin untuk mengakses sistem akun atau file. Autentikasi ini merupakan langkah pertama dan paling penting dalam menjaga keamanan suatu sistem, karena memastikan bahwa hanya entitas yang sah yang dapat mendapatkan akses ke sumber daya yang dilindungi. Maka autentikasi memungkinkan kontrol akses dengan membuktikan bahwa kredensial pengguna cocok dengan kredensial dalam basis data pengguna yang berwenang. Contoh, login menggunakan username dan password penerapan autentikasi multifaktor atau disebut MFA, menambah lapisan keamanan ekstra. Oterisasi dalam keamanan siber mengacu pada proses pemberian atau penolakan akses ke sumber daya berdasarkan identitas dan tingkat izin pengguna atau perangkat secara kolektif disebut sebagai entitasi. Otorisasi merupakan komponen penting dari keamanan siber yang memuat kerahasiaan, integritas, dan kerahasiaan data serta sumber daya dalam lingkungan TI. Otorisasi memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses dan melakukan operasi pada data tersebut. Otorisasi melindungi informasi sensitif perusahaan Anda dari akses yang tidak sah, baik karena kesalahan internal maupun serangan eksternal. Otorisasi yang ditetapkan dengan benar dapat mencegah kerusakan dengan membatasi entitas pada jumlah data paling sedikit yang perlu diberlakukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Contoh, hanya karyawan departemen keuangan yang mengakses data keuangan. Otoritas mengatur akses ke folder atau data tertentu. Pada autentikasi dan otorisasi. Autentikasi dan otorisasi adalah dua proses keamanan informasi penting yang digunakan untuk melindungi sistem dan informasi. Autentikasi memverifikasi identitas pengguna atau layanan, dan otorisasi menentukan hak akses mereka. Meskipun kedua istilah tersebut terdengar mirip, keduanya memainkan peran yang terpisah, tetapi sama pentingnya dalam mengamankan aplikasi dan data. Memahami perbedaannya sangat penting jika keduanya menentukan keamanan suatu sistem. Pengalaman pribadi dengan pengalaman dan autentikasi di aplikasi mobile banking beberapa bulan yang lalu, saya mencoba login ke aplikasi mobile banking untuk melakukan transfer. Biasanya saya hanya perlu memasukkan username dan password, namun kali itu saya diminta dengan memasukkan kode OTP atau one-time password yang dikirim ke nomor ponsel saya. Saya menerima OTP, saya memasuknya, tetapi ternyata ada kesalahan. Setelah mencoba lagi, saya baru sadar bahwa saya salah memasukkan nomor telepon pada data akun. Akibatnya saya tidak dapat menerima OTP. Saya harus menghubungi layanan pelanggan dan melakukan proses verifikasi tambahan seperti menjawab pertanyaan keamanan dan menunjukkan KTP secara online. Meskipun sempat merepotkan, pengalaman ini
membuat saya memahami pentingnya autentikasi berlapis dalam menjaga keamanan, terutama untuk aplikasi yang berhubungan dengan bank. Ini saya lebih berhati-hati dan informasi kontak saya selalu diperbarui. Pengalaman dengan jaringan Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi menggunakan password WPA atau WPA untuk keamanan. Objektif portal di Wi-Fi publik memerlukan informasi tertentu sebelum mengakses internet. Otorisasi membatasi perangkat yang dapat terhubung ke jaringan. Pengaturan bandwidth per pengguna membantu menjaga kualitas jaringan. Tips keamanan akun online 1. Gunakan password yang kuat dan unik. Kombinasi huruf angka dan simbol. Aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA untuk keamanan tambahan. Jangan menggunakan password yang sama untuk berbagai akun untuk mengurangi risiko. Tips keamanan akun online 2. Perbarui password secara berkala untuk mengurangi risiko. Menghindari mengakses akun sensitif jaringan publik untuk mencegah pencurian data. Selalu logout setelah menggunakan aplikasi, terutama di perangkat publik. Tips keamanan akun online 3. Gunakan password manager untuk menyimpan dan menghasilkan kata sandi yang kuat. Perhatikan URL website sebelum login untuk menghindari phishing. Jangan membuka link mencurigakan yang dapat mengandung malware. Bulan 1. Autentikasi dan otorisasi adalah kunci untuk keamanan data dan sistem komputer. 3. Keamanan data pribadi adalah tanggung jawab bersama antara pengguna dan penyedia layanan. 3. Kebiasaan keamanan yang baik harus diterapkan secara konsisten untuk melindungi informasi pribadi. Sekian, terima kasih.